Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elizabeth Agnesia Manik dengan NIM 2112938 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi layanan khusus dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurhijra Gistituati MED dan Ibu Vievin Wildana MPD dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama mengenai konsep administrasi layanan khusus, yang kedua jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya, dan yang ketiga keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Baiklah, yang pertama yaitu konsep administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun pentingnya administrasi layanan khusus yaitu yang pertama, mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Yang kedua, memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Jenis-jenis dari layanan khusus ini yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah sebagai sentra utama dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ini menurut pendapat Imron tahun 1995. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut yaitu yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Dan yang keempat yaitu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Layanan yang kedua yaitu layanan laboratorium. Laboratorium merupakan tempat yang digunakan oleh peserta didik dan guru apabila mereka akan mengadakan suatu penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan tentang suatu objek tertentu dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor yaitu yang pertama, menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, penentuan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga, pengembangan desain instruksional. Yang keempat, pengembangan materi dan pokok bahasan. Yang kelima, peralatan yang akan digunakan.
Dan yang keenam yaitu penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Selanjutnya yaitu yang ketiga, layanan unit kesehatan sekolah, yaitu disingkat dengan UKS. Layanan kesehatan merupakan sebagai usaha dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Layanan kesehatan sekolah bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Adapun tujuan layanan kesehatan sekolah bagi siswa yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial dari peserta didik. Yang ketiga, memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Layanan yang keempat yaitu layanan kafetaria atau kantin. Keberadaan kafetaria atau kantin di sekolah dapat diharapkan mampu membantu kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan dan minuman bagi para siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria atau kantin yaitu yang pertama, administrasi kafetaria atau kantin harus menjaga kebersihan atau higienitas masakan yang disajikan kepada para siswa. Yang kedua, tempat yang digunakan juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit bagi siswa. Yang ketiga, makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi, memiliki vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Yang keempat, harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Dan yang terakhir, mengupayakan agar kantin atau kafeteria sekolah tidak memberikan layanan dan kesempatan kepada para siswa untuk dapat berlama-lama atau nongkrong. Nah, kondisi yang seperti ini akan memunculkan perilaku-perilaku negatif pada siswa. Layanan yang kelima yaitu layanan sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan sarana ibadah sangat diperlukan. Layanan sarana ibadah merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya bagi pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Dengan adanya layanan sarana ibadah di sekolah tersebut, dapat dimanfaatkan untuk sarana tempat pembelajaran di luar kegiatan proses belajar mengajar atau saat proses belajar berlangsung. Sarananya berupa masjid ataupun musola. Layanan yang keenam yaitu layanan asrama. Administrasi layanan asrama biasanya diberikan bagi para peserta didik, khususnya sekolah dengan jenjang pendidikan menengah ataupun pendidikan menengah tinggi yang dimanfaatkan untuk peserta didik yang jauh dari orang tuanya. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik, diantaranya yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga,
Jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, dapat saling membantu satu sama lainnya antar siswa. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan bagi orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik, terutama pada saat ini. Layanan yang ketujuh yaitu layanan koperasi. Layanan koperasi mendidik para siswa untuk dapat berwirausaha. Layanan ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut dengan koperasi siswa atau KOPSIS merupakan koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOSIS adalah sebagai pembimbing saja. Layanan yang ke-8 yaitu layanan transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan tepat waktu. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama itu yaitu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku di perpustakaan. Dan yang ketiga, mempromosikan perpustakaan bagi pemakaian maupun untuk pembinaannya. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut antara lain, yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan, baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Dan yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila saya ada salah kata dalam mengucapkan ataupun mempresentasikan materi. Sekian dan terima kasih.